mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Cari kesempurnaan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Suami-suami jangan cari istri yang sempurna. Istri-istri juga jangan cari suami yang sempurna. Karena kalau kamu temukan suami atau istri yang sempurna, mungkin mereka nggak akan mau dengan saudara. Karena kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Tidak ada gereja yang sempurna. Semua gereja punya kelebihan, punya kekurangan. Kalaupun saudara nanti cari-cari gereja yang sempurna dan saudara temukan satu gereja yang sempurna, saudara masuk di dalamnya, gereja itu jadi nggak sempurna gara-gara saudara masuk ke dalam. Jadi tidak ada yang sempurna. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Sekali lagi, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan, keputusan kita setiap hari. Saudara makan tidur saja setiap hari, otomatis jadi tua. Tapi kalau dewasa belum tentu. Dewasa itu adalah pilihan dan keputusan kita tiap-tiap hari. Makanya ada orang yang sudah tua secara umur tapi tidak dewasa. Tapi ada juga anak muda secara umur tapi dewasa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa semua itu? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, termasuk kita jemaat Tuhan yang ada di Logendek ini, untuk diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dari ayat ini ternyata dari dulu itu penyesat-penyesat sudah ada. Ya, ajaran-ajaran sesat sudah ada. Jadi itu sudah hal yang biasa. Yang penting sekarang bagaimana kita jadi anak-anak Tuhan, jangan lagi anak-anak, lebih dewasa. Kalau anak-anak itu kan gampang ditoko-tokohi ya. Sama dengan hidup kita, mau bagaimanapun pengajaran sesat yang akan terus ada. Tapi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, gak akan gampang diombang-ambingkan. Tapi kalau kita anak-anak terus, akan gampang diombang-ambingkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi dari ayat ini kita jemaat itu dituntut untuk anak-anak, tapi belajarlah makin dewasa dan sampai akhirnya kita bertumbuh berbuah gitu ya. Jadi hari ini kita mau belajar sampai kita mencapai satu namanya tadi kedewasaan penuh. Hari ini kita belajar ada 3 fase kehidupan, 3 tangga ya. Jadi kita orang Kristen ini kami berharap kita lewati tangga-tangga ini semua. Jadi tangga yang pertama itu tangga yang paling rendah adalah fase ketergantungan. Semua kita pernah melalui fase ketergantungan ini. Atau mungkin ada di antara kita yang masih ada dalam fase ketergantungan ini.
Kita semua pernah bayi. Bayi itu dia harus tergantung sama orang tuanya. Kalau enggak mati. Sama dengan hidup kita, kita dulu mungkin pernah hidup tergantung. Kalau anak-anak itu ya hidupnya memang harus bergantung sama orang tuanya. Harus selalu diawasi. Namanya anak-anak ya, harus selalu diajar. Harus selalu dikasih tahu, nakku, ini kebenaran. Harus selalu diingatkan. Anak-anak itu gampang diombang-ambingkan. Anak kami itu gampang kali diombang-ambingkan. Orang bilang begini, dia percaya. Sampai kami terangkan, enggak betul itu, nakku, bohong. Gampang diombang-ambingkan karena anak-anak. Anak-anak itu egois, mementingkan diri sendiri, enggak mau berbagi. Itu anak-anak. Anak-anak selalu perlu diajar, nakku. Kalau dikasih orang bilang, terima kasih. Gitu kita ajari hari ini, besok dikasih orang juga belum keluar terima kasih. Bilang, nakku, terima kasih. Lusa dikasih orang masih juga belum. Bilang terima kasih. Lalap sampai hari ini, terima kasih, nakku. Itu anak-anak harus selalu diingatkan. Kalau dikasih orang pakai tangan apa, nakku? Kanan. Lalapnya masih kadang-kadang lupa tangan kiri. Itu anak-anak selalu diingatkan, selalu diajar. Sama Kristen anak-anak pun begitu, harus selalu diingatkan. Jangan lupa komsel ya. Jangan lupa kasih berbuluhan ya, harus selalu diingatkan. Itu Kristen anak-anak. Jangan lupa baca firman ya. Jangan lupa berdoa ya. Nggak bisa dia sendiri karena masih anak-anak. Anak-anak itu jarang berterima kasih. Anak-anak itu yang suka mengeluh. Orang Kristen anak-anak juga sukanya mengeluh. Anak-anak waktu dikasih aturan, dia berpikir waktu aku menjalankan aturan itu guna menyenangkan siapa yang ngasih aturan sama aku. Itu anak-anak. Kalau mamanya bilang, nakku berdoa. Waktu dia berdoa, dia pikir, nah biar aku berdoa, biar senang mama. Itu anak-anak. Dia berpikir aku berdoa supaya menyenangkan hati mamaku. Dia nggak tahu bahwa yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri. Kalau orang dewasa, dia akan tahu bahwa yang dia lakukan aturan-aturan itu untuk dirinya sendiri. Kalau Kristen anak-anak begitu tadi. Udahlah, aku datang ke gereja biar Tuhan senang. Aku kasih perpuluhanku biar Tuhan senang. Aku kasih persembahanku biar Tuhan senang. Dia nggak berpikir waktu aku lakukan ini untuk diriku. Aku beribadah itu bukan supaya Tuhan senang saja, tapi ini untuk kebaikanku, karena aku memang perlu Tuhan. Aku mengampuni biar Tuhan senang. Enggak, kalau orang dewasa dia mengampuni karena dia tahu itu untuk kebaikanku, supaya aku lebih baik, supaya aku sehat, dan supaya semua demi kebaikanku. Jadi anak-anak begitu, waktu dia melakukan sesuatu dia berpikir itu untuk menyenangkan orang, bukan. Itu untuk diri kita sendiri. Itu fase ketergantungan, fase yang paling rendah. Hari ini coba kamu cek diri dulu lah. Kalau kamu ada di fase ini atau yang sudah lewat, puji Tuhan. Tapi kalau ada, secepat mungkinlah lepaskan itu, harus naik ke tangga yang kedua. Tangga yang kedua itu fase mandiri, di mana anak-anak tadi kalau dia udah masuk di fase mandiri, dia nggak terlalu perlu lagi diawasi. Kalau dulu masih anak-anak, kami tuh pengawasannya ketat, gerbang harus ditutup, semua harus disimpan. Kalau sekarang udah bisalah lebih percaya sama anak-anak. Kalaupun keluar gerbang mereka udah bisa lihat kiri kanan. Sudah lebih mandiri. Kalau dulu diantar ke sekolah, kalau sekarang mereka udah berani naik angkot sendiri, udah lebih mandiri. Itu fasenya sudah lebih tinggi. Udah mulai mengerti tanggung jawab, udah mulai mengerti nggak banyak lagi perlu kita ajari. Orang yang mandiri, dia akan mulai nggak akan menyusahkan orang lain lagi, tapi dia masih hidup untuk dirinya sendiri.
Nah, orang mandiri itu bagus, dia nggak menyusahkan orang lain lagi, tapi dia masih hidup untuk dirinya sendiri. Dia masih sering berkata begini, ngurusi diriku aja susah, ngapain ngurusin orang lain. Nah, itu fase orang mandiri. Orang mandiri itu kan akan berkata, ngapainlah nolongin orang, aku aja belum cukup. Itu mandiri. Sudah nggak menyusahkan orang, tapi masih hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang begini nggak menyusahkan orang lain, tapi belum bisa diandalkan untuk dimintai pertolongan. Ya, orang mandiri itu udah bisa sendiri, udah bisa datang ibadah sendiri, komsel sendiri, udah bisa doa sendiri. Tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri dan dia nggak peduli dengan orang lain. Yang penting saya nggak merepotkan orang lain. Orang-orang mandiri ini suka buat status Facebook, dia bilang begini. Kalau Instagram dia buat statusnya begini, nggak usah kau urusi aku, nasiku aku kok dari tanganku sendiri, bukan dari kau ku minta. Model-model begitulah orang mandiri. Memang dia nggak minta dari orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Nggak usah kau urusi rumah tanggaku, bukan dari kau kok nasiku, katanya. Dia hidup mandiri tapi untuk dirinya sendiri. Ini ya sudah bagus, tapi ini bukan yang Tuhan mau. Fase yang satu ketergantungan, yang kedua sudah mandiri, tapi Tuhan mau yang ketiga ini. Tingkatan yang ketiga itulah fase berbuah. Orang yang berbuah, dia sudah mulai berani berkorban, mulai nggak peduli dengan dirinya, dia mulai maksudnya bukan nggak peduli dengan dirinya, dia mulai udahlah tahan untuk diriku supaya aku bisa berbagi. Dan orang-orang seperti ini dia sudah mulai berpikir kebenaran. Cara berpikirnya itu pun sudah mulai berubah. Dia nggak akan berpikir pakai cara pandangnya saja, dia mulai pakai cara pandang orang. Kalau aku jadi dia, ya juga ya. Nah, gitu. Orang yang mulai berbuah, cara berpikirnya itu nggak pakai logikanya sendiri saja, dia mulai pakai cara orang berpikir, ya. Jadi orang yang berbuah itu dia mulai mengerti bahwa apa yang kulakukan, perintah Tuhan yang kulakukan itu guna keuntungan diriku sendiri, guna kebaikanku. Jadi dia melakukan perintah Tuhan, dia mengerti itu untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Kalau anak-anak disuruh sikat gigi aku. Dia berpikir, apa ini sikat gigi? Mamaku ini, dia pikir sikat gigi itu untuk kebaikan mamanya, kebaikan bapaknya, supaya menyenangkan bapaknya. Kalau orang dewasa, nggak usah kamu suruh sikat gigi dia setiap hari. Karena dia tahu itu untuk kebaikan dirinya. Sama dengan anak Tuhan, kalau orang Kristen dewasa waktu disuruh melakukan firman Tuhan, apa itu ibadah terus, Jumat doa, komsel lagi, perpuluhan, persembuhan, uang Natal lagi. Dia berpikir itu untuk kebaikan orang lain. Tapi orang dewasa dia melakukan itu karena dia sadar untuk kebaikan dirinya. Itu orang berbuah. Jadi orang berbuah itu ya berbuah. Berbuah itu, buah itu nggak pernah untuk pohon itu gunanya. Buah itu selalu berfungsi buat orang lain. Itu orang Kristen yang berbuah yang Tuhan mau. Orang Kristen anak-anak dia akan selalu berkata, tolong saya, bantu saya, support saya. Tapi orang Kristen dewasa akan berkata, apa yang bisa ku bantu, apa yang bisa ku tolong, apa yang bisa ku doakan. Bilang kiri kanan, udah bosan orang dengan kekanak-kanakanmu, bilang. Hari ini kita harus bertobat semua. Bilang kiri kanan, kita harus dewasa. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 16. Di sini saya akan menceritakan bagaimana ada seorang lumpuh dari sejak lahir yang akhirnya disembuhkan Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 1 mulai. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung.
Berarti Bapak ini dia masuk fase mana ini? Yang 1, 2 atau 3? 1. Dia di dalam fase ketergantungan karena sejak lahir dia lumpuh, jadi dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Orang yang tergantung setiap hari dia butuh orang lain menolong dia. Dan kerjaan orang yang tergantung itu setiap hari gini, sedekah, sedekah, tolong saya, bantu saya, tolong saya, bantu saya, give me, give me, give me. Ini model orang yang masih fase ketergantungan, anak-anak. Orang yang model begini kalau diajak, ayo berkorban, ayo memberi, nggak bisa gitu, nggak ada gunanya, capek kita. Karena dalam pikirannya itu cuma beri saya, beri saya, beri saya. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia minta sedekah. Waktu dia lihat Om Petrus, Yohanes mungkin ganteng pakai jas, oh banyak uangnya nih pikirnya. Lalu Petrus Yohanes menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kristen yang tergantung, Kristen anak-anak, waktu Om Petrus Yohanes bilang, lihat sama kami, dia lihat handikau ateinya. Dan dia berharap dapat uang. Kristen anak-anak itu waktu dia tatap orang lain selalu dalam pikirannya berharap aku ditolong sama dia. Kristen anak-anak, Kristen yang tergantung waktu dia lihat abangnya, saudaranya lebih kaya dari dia, dalam pikirannya dia tatap abangnya, seharusnya abangku ini tolong aku. Kristen anak-anak waktu dilihat pendetanya, pendetaku ini seharusnya tolong aku. Kristen anak-anak waktu dilihat nang tulangnya lebih kaya dari dia, nang tulang gue ini harusnya tolong aku. Itu Kristen anak-anak. Dia berharap harusnya orang tolong aku, harusnya dia lebih kaya dari aku, harusnya dia tolong aku. Itu Kristen anak-anak. Aku kan cuma Aron, itokku itu kerja di kantor, itokku itu anggota DPR, harusnya dia tolong aku. Itu Kristen anak-anak. Nggak ada keharusan seperti itu. Itu juga yang dilakukan peminta-minta ini, orang lumpuh. Waktu dia lihat dengan harapan harusnya Petrus, Yohanes tolong aku. Tapi apa yang terjadi? Ayat 6. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kadang kalau kita dengar cerita ini, yang dalam pikiran kita orang lumpuh, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ternyata ini kalimat kedua. Kalimat yang pertama kalau kita baca di ayat 4, waktu orang itu minta sedekah, apa yang Petrus Yohanes bilang? Lihat pada kami. Ini kalimat pertamanya, berarti ada kata penting di sana, ada arti yang penting. Lihat sama kami. Waktu dia minta sedekah, Petrus Yohanes bilang, lihat pada kami. Dengan bahasa lain, kami pun dulu sama kayak kau, lumpuh. Mungkin gak lumpuh secara kaki, tapi lumpuh mungkin secara banyak hal. Kami juga dulu mungkin orang yang ketergantungan, tapi hari ini kau lihat kami bebas, kami merdeka. Lihat pada kami, hari ini kami sudah mandiri. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Tadi dia duduk minta-minta. Waktu Petrus bilang, pada kami gak ada emas dan perak, tapi ada nama Yesus. Lalu Petrus bilang, berdirilah. Waktu dia berdiri, lalu dia berjalan-jalan. Mungkin dia tes-tes.
sebetulnya ini. Lalu dia mulai melompat-lompat dan dia memuliakan Tuhan. Tadi fase ketergantungan, sekarang udah masuk fase mandiri. Karena dia udah bisa berdiri, nggak ditolong orang lagi. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Waktu banyak setelah orang lumpuh itu sembuh, dia mulai ikut Yohanes sama Petrus. Kan orang mulai lihat, ini kan yang minta-minta selalu di gerbang. Kok udah bisa jalan? Kok udah bisa jalan? Lihat itu, udah bisa jalan. Orang mulai banyak ikut, udah bisa jalan. Mulai banyak. Mungkin Petrus, Yohanes juga udah mulai terganggu. Kenapa? Kenapa kok kalian terkejut? Kok heran? Kenapa? Dari kalimat ini sepertinya Petrus, Yohanes berkata, kok heran kalian ada mujizat Tuhan? Ini kan biasa. Orang yang intim dengan Tuhan akan melihat mujizat itu sebagai hal yang biasa. Dengar ini, orang yang setia mengasihi Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam kedewasaan kerohanian kepada Tuhan, dengar, mujizat itu akan menjadi hal biasa dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah ke Jakarta, sampai kita di Jakarta lalu kita lihat Tugu Monas. Ini rupanya Tugu Monas yang selalu masuk TV itu. Lalu kita selfie. Fotokan aku, fotokan. Sibuk kali kita. Orang yang rumahnya dekat Tugu Monas itu mungkin ngeliat kita, norak kali anak ini, lebay kali. Kenapa? Karena baginya setiap hari ya Tugu Monas itu pemandangan di depan rumahnya. Biasa. Jadi gak heran dia karena Tugu Monas itu udah biasa di depan rumahnya, biasa dia lihat. Sama dengan hidup kita, kalau kita orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mujizat itu akan menjadi hal biasa dalam hidup kita. Kalau kita kemungkinan nggak kita kenal siapa Tuhan kita. Ayat 13. Petrus bilang, bukan kami yang menyembuhkan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa harus ia dilepaskan. Ayat 16, ini yang penting. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Yang membuat orang lumpuh itu sembuh, kepercayaannya kepada Yesus. Yang membuat hidup kita sembuh, kepercayaan kita kepada Yesus. Bagaimana kamu percaya kepada Yesus, itulah yang akan membuat hidup kita berubah. Sahabatnya orang lumpuh, sahabatnya Devon, dia baik sekali sama Devon. Setiap hari firman Tuhan bilang dia gendong Devon, dia bawa ke gerbang bait Allah untuk minta-minta, tolong gendong dia. Gendong belakang. Jangan kamu lumpuh. Gendong belakang. Coba lumpuh lah. Coba gaya-gaya lumpuh dia ya. Gimana biar jemaat tahu gimana susahnya. Lihat ya. Oke, udah. Tolong bawa sini. Sini bawa. Turunkan dia pelan-pelan. Oke. Mungkin temannya ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Hadap sana. Ini sedekah, tolong ya, tolong. Nandes setiap hari dia tolong Devon untuk minta sedekah. Lihat, luar biasanya ada kawan-kawan yang membantu Devon untuk bisa minta-minta setiap hari. Ini ketergantungan. Inilah fase ketergantungan. Bapak Ibu,
Bersyukurlah kalau Bapak Ibu punya teman-teman yang bisa tolong selalu Bapak Ibu. Yang ingatkan, kalau kamu lemah dikuatkan, semangat ya nak. Bersyukur ada kawan-kawan yang selalu tolong kita di dalam fase ketergantungan. Tapi dengar, teman itu gak selamanya bisa tolong kita. Ada kalanya Nandes juga lemah. Ada kalanya Nandes gak ada lagi. Ada kalanya dia punya kesibukan lain. Sama dengan hidup kita. Ada kalanya kita punya teman-teman yang punya kesibukan yang mungkin lebih penting dari kita. Tapi waktu satu kali ditolong begini, Devon akhirnya hidupnya berubah. Kalau Devon ketergantungan, kerjanya setiap hari gini, Devon. Tolong, sedekah. Kalau ada orang minta sedekah, berapa kamu kasih biasanya? Berapa? 5.000. 5.000. Ya puji Tuhan lah, aku percayalah. Kalau jemaat lo gendak mungkin 5.000 lah. Tapi kalau orang-orang lain yang kulihat dikasihnya 2.000. Tadi ku sengaja ku siapkan 2.000. Orang yang sedekah itu berkatnya pun ya cuma berkat-berkat sedekah. Orang yang ketergantungan, orang Kristen yang kerjanya ketergantungan, tolonglah, besuklah aku, masa kalian gak besuk aku? Berkatnya pun berkat-berkat sedekah. Dan waktu minta uangku itu. Contoh. Dan waktu Petrus dan Yohanes datang, Devon tatap. Wah, dia berharap dapat uang. Tapi waktu itu Petrus bilang, ayo bangkit berdiri. Senanglah. Gitu. Coba tes lah. Kayak kamu lumpuh dari susah umur. Gimana caranya? Kamu udah berdiri senang gimana? Coba lari-lari pelan-pelan. Coba lompat-lompat sambil memuliakan Tuhan. Tuhan baik. Aku bisa berdiri. Ayolah kayak orang lumpuh. Coba. Aku bisa berdiri. Wow, luar biasa. Kamu biasa aja kuliah. Sekarang setelah tadi dia jongkok ketergantungan, setelah dia berdiri dia masuk di fase mandiri. Jadi gaya hidupnya pun harus berubah. Nggak bisa lagi minta-minta. Kalau berdiri dia minta-minta gini, siapa yang mau ngasih? Sehatnya kau, kerja kau, kata orang. Tapi waktu dia lumpuh memang dibelas kasih. Tapi waktu dia sudah berdiri, dia nggak bisa lagi hidup kayak dulu. Gaya hidupnya harus berubah. Dia sudah mulai harus berpikir, aduh, aku harus cari kerjaan ini ya. Apa kerjaanku? Dan cara pandang temannya terhadap dia pun sudah berubah. Nandes mungkin akan berpikir, dia udah sehat. Mulai sekarang kami nggak perlu lagi cepat-cepat datang ke rumahnya tolong dia. Dia nggak akan bisa bilang lagi, tolonglah aku datang. Iya, enteh udah sehat kau katanya pasti. Karena dia temannya, sudah pasti semua berubah. Waktu dia di fase ketergantungan, dia meningkat. Di fase mandiri, semua pasti berubah. Cara pandang teman-temannya berubah. Sikap hidupnya pun harus berubah. Dia mulai harus berpikir, mulai sekarang aku harus bekerja. Dan semua harus berubah. Makasih ya. Berkati ya. Semuanya harus berubah. Waktu kita masuk ke fase berikut, semua harus berubah. Masuk fase berikutnya, semua harus berubah. Nggak bisa sama lagi. Sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu waktu dia keluar dari Mesir, Tuhan selalu kasih dia manna. Fase itu mereka ketergantungan. Tuhan selalu kasih manna dari sorga. Wah, segar. Setiap hari 40 tahun. Tapi lihat Yosua pasal 5 ayat 12. Yosua pasal 5 ayat 12. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi. Tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. 40 tahun Tuhan kasih manna. Setiap hari Tuhan yang bela bangsa Israel. Nah, makan kau. Tapi setelah 40 tahun
Bangsa Israel nggak dikasih mana lagi, dan firman Tuhan bilang mereka harus kerja dari keringat mereka sendiri, dari tangan. Waktu mereka kerja, Tuhan nggak kasih mana lagi. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Enggak. Kasih Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, tapi berubah semua. Waktu kita di dalam fase ketergantungan meningkat ke fase mandiri, semua harus berubah. Tuhan mau kita bisa bekerja keras supaya otot kita lebih besar, supaya kita nggak berharap lagi sama orang, nggak bergantung sama orang. Jadi itulah kehidupan. Jadi harus meningkat. Waktu Devon tadi sudah berdiri, dia sudah ada di fase mandiri. Kalau dia mau meningkat di fase berbuah, harusnya dia berpikir, sekarang aku sudah sehat. Masih ada kawan-kawanku beberapa yang minta-minta di gerbang. Mulai hari ini sambil aku kerja, sebelum aku kerja, aku akan tolong mereka, aku lagi yang angkat mereka ke bait Allah. Itu fase berbuah. Aku akan tolong orang lain. Aku udah disembuhkan dari lumpuh, aku akan tolong orang lain. Itulah orang yang dewasa, orang yang berbuah. Jadi 3 fase hari ini. Coba cek diri kita dan mulai tingkatkan. Kalau kita masih anak-anak, mulailah tingkatkan, mulai belajar mandiri. Kalau kamu sudah mandiri, mulai belajar menjadi orang yang berbuah. Itu sebabnya kita buat komsel. Dalam pikiran kami komsel itu nggak selamanya begitu. Kami nggak mau selamanya Mama James jadi gembala sel. Satu saat waktu Mama James pimpin gembala sel, yang dipimpin-pimpin itu mungkin ada anak-anak yang masih ketergantungan. Sampai satu saat waktu kita belajar firman Tuhan, anggota sel mulai belajar mandiri. Dan bukan hanya itu, sampai anggota sel akhirnya berbuah. Sampai akhirnya Mama James diangkat lagi, pindahkan lagi menggembalakan sana. Semua anak-anak sel udah jadi gembala lagi, gembalakan lagi yang sana. Itu pemikiran kami. Dan kami berharap semua kita satu saat yang ada tinggal duduk hari ini, saudara jadi gembala sel, yang orang-orang baru itu jadi anggota-anggota sel kita. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mau setiap hari, aku tergantung, hari ini aku mau belajar mandiri. Hari ini aku mau belajar berbuah. Dengar Bapak Ibu, ini tangga-tangga ini itu sangat mempengaruhi bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Kalau kami sebagai orang tua nggak kurang uang banyak uang apapun kami bisa beli. Lalu datang anak satu-satunya, dia bilang, Pak, beli mobilku, masih kelas 6 SD. Pasti sebagai orang tua kami bilang, tunggu nakku, sampai umur 17 tahun, dibuat SIM baru Bapak beli mobil Kenapa? Karena kami masih anak-anak, belum pantas dapat mobil, walau Bapak sanggup beli kami mobil. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu Bapak kita, dia punya segalanya. Apa yang kamu perlu, dia punya. Tapi seringkali waktu kita minta, Bapak di sorga bilang, tunggu nakku, kau masih anak-anak. Kalau ku kasih, justru ini nanti membahayakanmu. Tunggu nakku, sampai nanti fasemu itu sudah berbuah, baru aku akan kasih. Ini sangat mempengaruhi bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Makanya saya bilang, ayolah berubah. Jangan hanya jadi anak Tuhan yang tergantung. Belajar jadi anak Tuhan yang mulai mandiri. Tapi ini juga kurang bagus. Belajar jadi anak Tuhan yang mulai berbuah. Aku mau jadi berkat. Apalagi yang bisa ku tolong. Apalagi yang bisa ku kerjakan. Bilang kiri kanan, jadi dewasa kawan. Jangan lagi anak-anak kawan. Bilang sama dia, siapa punya anak-anak? Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Ini jadi modal kita memasuki di tahun baru ini. Kerinduan kami semua kita diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan melimpah-limpah. Tapi sekali lagi, Bapak kita di sorga itu akan memperhatikan tingkat kedewasaan kita. Itu sangat mempengaruhi bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana sikap kita di dalam menjalani kehidupan kerohanian kita. Itu sangat mempengaruhi bagaimana Tuhan memberkati kita.